Sumuk sih begini. Kita kemarin sudah membahas tentang hukum azl. Suami menyetubuhi istri dan ketika mau ejakulasi atau mengeluarkan maninya dikeluarkan di luar rahim si istri. Nah, oleh Imam Ghazali dinyatakan itu mubah. Paling jauh, paling banter adalah menghindarkan keutamaan. Nah, Imam Ghazali menggunakan beberapa pendekatan kemarin, sudah clear lah intinya. Nah, sekarang Imam Ghazali dikoreksi, pandangan Imam Ghazali dikoreksi. Wahai Imam Ghazali, seandainya azl itu tidak makruh karena menghindari punya anak, oke, menghindari punya anak tidak makruh. Tapi kan motivasinya, niatnya, ya itu niat kang rusak. Karena apa? Menghindari punya anak itu tentu saja niatnya niat yang tidak baik. Misalnya menghindari anak karena tidak kuat memberi makan, khawatir tidak mampu menghidupi si anak jika punya anak. Nah, kekhawatiran seperti ini kan syirik ini. Syirik khafi namanya. Karena tidak percaya kepada Allah, kepada tanggungannya Allah. Apa jawab Imam Ghazali? Baik, saya simpulkan saja, niat orang melakukan azl itu ada 5. Takoke mok ngono. Pertanyaannya hanya sederhana. Orang azl tidak makruh ya karena hanya menghindari punya anak. Tapi niatnya tentu saja niat yang tidak baik karena tidak percaya kekuasaan Allah. Itu syirik itu namanya. Imam Ghazali jawab dengan sistematis. Niatnya azl itu ada 5. Yang pertama, maksudnya niatnya ragam orang melakukan azl itu ada 5. Nah, maksudnya niatnya aja 5, bukan kok 5-5-nya baik ini sehingga memperbolehkan azl, tidak. Latar belakang orang melakukan azl itu ada 5. Ada yang baik, ada yang tidak. Yang pertama, apa? Orang melakukan azl karena yang dia setubuhi adalah budak perempuannya. Kalau dia kenapa melakukan azl? Karena kalau budak perempuannya itu nanti hamil, kemudian melahirkan anak, maka menjadi merdeka. Lah, niat untuk mempertahankan kepemilikan budak, menghindarkan budaknya merdeka, ini kan tidak terlarang. Mempertahankan hak milik itu kan tidak terlarang, tidak masalah. Niat yang pertama ini melakukan azl karena yang disetujui adalah budak perempuannya. Kalau punya anak nanti bisa merdeka, bisa kehilangan budak dia. Nah, ini melindungi budak dari merdeka sehingga kehilangan hak milik tuannya ini nanti tidak apa-apa. Yang kedua, menjaga kecantikan dan kesemokan, kelemunya, gemuknya si istri. Karena kalau kurus, kata Imam Ghazali, tidak enak digauli, disetubui. Ya. Terus khawatir risiko melahirkan. Ini niatnya sama ini dalam satu level, menjaga memelihara kecantikan dan khawatir risiko bersalin. Ini juga tidak dilarang. Penawet tayu, tapi mbuh iya mbuh ora. Jarene di lingkungan kita masyarakat Jawa itu kalau punya anak tambah cantik, punya anak tambah cantik, katanya begitu. Gitu.
Kalau Imam Ghazali ini mengatakan kalau banyak anak malah apa? Malah kecantikannya pudar gitu. Yang ketiga, khawatir kalau nanti banyak anak hidupnya menjadi sulit. Maksudnya apa? Hidupnya akan banyak beban. Kan tidak hanya soal makan, soal pendidikan, perhatian, dan lain sebagainya itu. Sehingga niat ketiga ini khawatir beban hidup karena banyak anak itu. Akhirnya melakukan azl. Ini pun tidak dilarang, karena ketika meniatkan anaknya hanya terbatas lah ya, tidak banyak anak, itu justru agamanya bisa beribadah, beragama lebih sempurna. Memang Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di bumi ini rezekinya pasti ditanggung Allah. Ya memang kalau melihat ayat ini, orang azl dengan motivasi khawatir seperti tadi itu tidak sempurna, begitu saja. Tidak sempurna itu kan tidak dosa, tidak dilarang. Niat yang keempat berarti niat pertama, niat kedua, niat ketiga ini baik-baik saja. Niat yang keempat adalah nih khawatir apa, kalau punya anak dan kebetulan perempuan itu nanti menjadi aib di keluarga. Nah ini tradisi orang Arab jahiliyah dulu gitu. Mereka kalau punya anak perempuan nyesalnya bukan main, sehingga pernah ada masa itu kalau punya anak perempuan kemudian dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, itu dikutip di ayat Quran seperti itu. Nah, kalau ada orang, nah ini niat keempat mulai tercela ini. Kalau niat khawatir kalau punya anak dan nanti perempuan, lebih baik azl saya. Karena kalau lahir anak perempuan nanti jadi aib di keluarga. Nah, niat yang ini niat yang rusak, tercela itu. La tarabiya sulinikahi atemabiha. Bukan karena ya dia tidak la bitarkin nikahi wal wat'i. Jadi dia itu salah salah dalam alam pikirannya. Ya. Karena menganggap menurut Nabi anak sama saja. Jadi keyakinan dia itu bertentangan dengan yang diajarkan Nabi. Tuh. Bukan karena bukan karena azlnya, bukan karena tidak jimaknya, bukan karena tidak nikahnya, tapi opininya. Ya. Sama dengan perempuan yang apa? Tidak mau menikah, kenapa? Nanti jijik disetujui laki-laki. Hi, jijik aku ana cah wedok sing ngono gayane. Akhirnya kalau dia tidak mau didominasi, disetujui, dinaiki oleh laki-laki, kemudian dia tidak mau menikah. Ini malah dia seperti laki-laki itu, tidak mau mestinya kan orang bersetubuh itu yang dominan laki-laki ya, dikuasai laki-laki, didominasi laki-laki. Nah ini berarti kan menyalahi takdirnya, dia malah seperti orang laki-laki itu. Nah niat yang keempat ini jelas keliru. Kemudian niat yang kelima juga niat yang salah. Apa? Karena kalau punya anak itu akan berakibat melahirkan, berakibat nifas, menyusui, beranak atau bersalin, menyusui, terus nifas, itu menjijikkan. Menurut dalam anggapan perempuan ini
biasanya perempuan Khawarij yang punya anggapan ini. Nah, orang Khawarij itu memang berlebihan dalam urusan penggunaan air. Sudah hulu lah itu. Tidak hanya menggunakan air, sangat hati-hatinya mereka itu, ya, contohnya berlebihannya perempuan yang haid itu mengkodok sholatnya selama masa haid itu dikodok. Terus kalau masuk kamar mandi itu telanjang, khawatir pakaiannya terkena najis gitu. Nah, perilaku-perilaku ini adalah bid'ah karena tidak diajarkan Nabi. Hulu, berlebihan. Nah, niat azl karena tidak mau kebersihan tubuh terganggu akibat melahirkan, nifas, menyusui, ini niat yang salah dan menjadi tradisi perempuan Khawarij. Oleh karena itu Siti Aisyah pernah dimintai izin seorang perempuan dalam perempuan Khawarij ingin bertemu Aisyah karena perempuan Khawarij seperti itu, terus Aisyah menolak untuk memberi izin bertemu. Jadi sekarang apa aja kesimpulannya? Jika tadi Imam Ghazali kan dikritik, oke lah menghindari punya anak tidak apa-apa, tidak makruh. Tapi orang niatnya pasti hal tercela. Oleh Imam Ghazali dijawab, tidak mesti. Ragam niatnya azl itu 5. Nomor 1, 2, dan 3 tidak apa-apa. Yang tercela itu niat nomor 4 dan niat nomor 5. Qala fa in qulta faqad